Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam minggu ini, wah ini malam minggu ya, malam panjang, kami akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis asal Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Dan kembali lagi masih dengan kisah Ki Jalu dan Miftah, perseteruan antara dukun sakti dan anak muda indigo ya. Makin menarik aja di sini. Dan semoga kisah ini bisa menemani malam minggu teman-teman semua. Dan kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya bodoh horor. On. Dendam Dewi Arum, guru dari Ki Jalu. Setelah membebaskan Bu Jamilah dari belenggu pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil atas perintah Ki Jalu, Bu Jamilah langsung berubah drastis menjadi seperti orang yang linglung dan seperti orang yang hilang sebagian ingatannya. Bu Jamilah hanya hilang sebagian ingatannya, bukan berarti menjadi gila. Karena ketika diajak mengobrol oleh Miftah, Bu Jamilah masih bisa menjawab dengan baik. Bahkan hal pertama yang ditanyakan oleh Bu Jamilah kepada Miftah setelah ia terbebas dari pelet bunga kantil adalah keberadaan Ambu Rahma dan juga Abah Jaja, kedua orang tuanya. Hal itu wajar saja terjadi karena memang pelet bunga kantil adalah termasuk salah satu pelet tingkat tinggi di antara jenis-jenis pelet yang ada. Sudah hampir 10 tahun membelenggu dan menyatu dengannya, bahkan sosok jin jahat pemilik pelet yaitu Nyai Sekar Kantil ikut masuk ke dalam tubuh Bu Jamilah, bahkan ikut serta mengendalikan tubuh dan pikirannya. Bu Jamilah juga sama sekali tidak tahu kalau kedua orang tuanya juga sudah tewas secara mengenaskan 10 tahun yang lalu. Sehari sebelum pernikahannya dengan Ki Jalu, kedua orang tuanya itu dibunuh secara brutal dengan kondisi tubuh remuk dan tulang yang patah akibat dibanting lalu diinjak oleh kaki ganda Ruwawiyasa yang memang diperintahkan oleh Ki Jalu. Dan setelahnya, kepala mereka dipajang Ki Jalu di depan rumah dengan posisi terbalik. Sedangkan kaki mereka yang sudah patah akibat dibuat remuk oleh ganda Ruwawiyasa dijadikan sebagai pijakan tangga ketika hendak memasuki rumah Ki Jalu. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa yang hanya melihatnya seperti tangga biasa yang terbuat dari kayu, bukan dari 4 pasang kaki manusia dewasa. Ki Jalu tak suka bila ada orang yang berani menentang keinginannya. Ki Jalu ingin menikah dengan Jamilah muda yang usianya terpaut 30 tahun lebih muda darinya, dengan maksud agar gadis itu bisa memberikannya banyak keturunan. Meskipun dalam hal ini setiap kali sang istri hamil di usia kandungan 4 bulan pasti selalu raib diambil paksa oleh Turangga, raja jin sesembahan dari Ki Jalu. Bayinya diambil secara goib di dalam mimpi, lalu dimakan mentah-mentah oleh Turangga sebagai imbalan atas semua kesaktian dan ilmu kanuragan yang didapatkan Ki Jalu darinya. Itulah sebabnya meskipun sudah berumah tangga selama 10 tahun dan sempat 10 kali hamil, Bu Jamilah tak pernah merasakan bagaimana memiliki seorang anak. Meskipun hati kecilnya ingin sekali merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu, akan tetapi Bu Jamilah tak pernah berani menentang, apalagi melawan kehendak dan perintah sang suami. Bahkan ketika Bu Jamilah disuruh Ki Jalu tengah malam untuk pergi ke pemakaman umum untuk membongkar lalu mengambil tali pocong mendiang Egi pun, ia tak kuasa untuk menolak. Sampai akhirnya
Tuhan mengirimkan pertolongan lewat remaja peserta KKN yang bernama Miftah yang mampu membebaskannya dari cengkraman jahat suaminya sendiri yang ternyata manusia berhati iblis. Sementara itu, kondisi Gandarwa Wiyasa sudah mulai berangsur sembuh, semua kekuatannya juga sudah pulih berkat dirawat dan diberikan ramuan obat hasil racikan Dewi Arum. Selain itu, Dewi Arum jugalah yang sudah memberikannya tempat tinggal karena memang Gandarwa Wiyasa belum berani kembali ke hutan Sancang. Dia takut nanti akan mendapati hukuman berat dari Ki Jalu yang memang tak pernah mentolerir kegagalan. Jadi kau benar-benar tidak mau kembali ke hutan Sancang, Gandarwa Wiyasa? Tanya Dewi Arum setengah menyelidik. Gandarwa Wiyasa yang bertubuh tinggi besar itu ikut duduk di samping malaikat penyelamatnya itu. Saya tidak berani kembali ke sana, Dewi. Sebuah hukuman berat sudah pasti akan menanti saya di sana, jawab Gandarwa Wiyasa lirih. Akhir-akhir ini, Gandarwa Wiyasa merasa hidupnya begitu berat untuk dijalani, bertubi-tubi cobaan menghadangnya. Belum lama ia merasakan kebahagiaan-kebahagiaan bersama sang kekasih Wewe Gombel, tapi sang pujaan hatinya itu malah tewas mengenaskan di tangan Miftah. Lalu, ketika ia mencoba membalaskan dendam atas perintah Ki Jalu sang junjungan, malah ia mengalami kekalahan telak, bahkan sekujur tubuhnya penuh luka menganga yang awalnya ia pikir akan sulit untuk disembuhkan. Dan kini, setelah semua luka di tubuhnya berangsur sembuh dan ilmu kanuragannya kembali pulih, ia malah tak berani kembali ke singgasananya sendiri yang berada di hutan Sancang. Meskipun dia bersembunyi, suatu saat nanti dia yakin pasti akan ketahuan oleh Ki Jalu yang mana pasti akan tetap memberikannya hukuman berat. Satu-satunya pilihan terbaik adalah dengan menjadi abdi Dewi Arum, meskipun Gandarwa Wiyasa sendiri juga belum yakin apakah Dewi Arum memiliki kesaktian sehebat Ki Jalu. Semua beban di kepalanya itu sungguh membuat Raja Genderuwo dari hutan Sancang itu menjadi gelisah. Dewi Arum yang sepertinya bisa membaca isi kepala Gandarwa tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Sepertinya kau meragukan kesaktianku, Gandarwa Wiyasa. Kau pikir hanya Ki Jalu si tua bangka sialan itu satu-satunya orang yang paling sakti di tanah Pasundan ini, hah? Kamu salah, Gandarwa Wiyasa. Kamu salah," kata Dewi Arum dengan nada bicara tinggi, tanda ia tak terima jika kesaktian dan ilmu kanuraganya diremehkan oleh bekas anak buah Ki Jalu tersebut. Gandarwa Wiyasa yang menyadari akan kebodohannya, tak mau sang Dewi penyelamat hidupnya itu menjadi murka, buru-buru ia bersimpuh di hadapan Dewi Arum sambil meminta maaf. "Maafkan saya, Dewi. Kalau tadi pikiran saya sudah lancang meragukan kesaktian Dewi, saya mohon ampun. Saya akui saya salah. Silakan Dewi menghukum saya yang tak tahu membalas budi ini," sahut Gandarwa Wiyasa seraya menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dewi Arum hanya tersenyum tipis. Kau pikir aku adalah Ki Jalu yang dengan seenaknya suka menghukum abdinya yang berbuat salah? Kamu lagi-lagi salah, Gandarwa Wiyasa. Bangkitlah, jangan bersimpuh seperti itu, tandas Dewi Arum seraya memberikan kode dengan mengangkat tangannya agar sang Raja Genderuwo itu tak lagi bersimpuh di hadapannya. "Terima kasih, Dewi. Terima kasih," kembali Gandarwa Wiyasa menyahut masih dengan menundukkan wajah tak berani menatap ke arah wajah cantik Dewi Arum. "Aku bukanlah orang yang gila kekuasaan dan gila hormat seperti Ki Jalu. Aku juga tidak akan meminta imbalan apa-apa atas jasaku yang sudah menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhmu. Pergilah, silakan. Kemanapun kau suka," imbut Dewi Arum masih dengan senyum manis yang terukir di bibir tipisnya. "Kalau Dewi tidak keberatan, apa saya boleh ikut kemanapun Dewi pergi? Saya hanya ingin membalas semua kebaikan Dewi dengan mencoba berbakti, meskipun saya tahu saya tidak punya kesaktian sehebat Dewi," sahut Gandarwa Wiyasa yang bicara dengan nada pelan, seakan-akan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Dewi Arum. Entah kenapa, Genderuwo Wiyasa yang terkenal bengis, ganas, dan tak punya rasa belas kasihan itu kini mendadak berubah menjadi sosok yang mau merendahkan dirinya di hadapan sosok wanita muda yang sebenarnya masih sangat misterius itu.
Genderuwo biasa tak tahu kalau di balik penampilan Dewi Arum yang masih cantik dengan tubuh singset seperti gadis berusia 20 tahun itu, sebenarnya dia adalah seorang tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Akan tetapi, karena Dewi Arum adalah wanita jelmaan ular yang sering berganti kulit untuk regenerasi tubuhnya, hal itulah yang membuat sang Dewi terlihat awet muda dibandingkan wanita seusianya. Bahkan kulitnya begitu halus, mulus, membuat siapapun pasti akan memuji keindahan fisik yang dimilikinya itu. Kalau aku minta bantuan untuk kau membalaskan dendamku pada Ki Jalu, bagaimana? Tiba-tiba Dewi Arum mengajukan pertanyaan itu pada sosok Gandarua Wiyasa. Tentu saja pertanyaan itu sama sekali di luar perkiraan sang Raja Genderuwo. Apa? Gandarua Wiyasa tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Kenapa? Kau takut? Hah? Kau takut pada Ki Jalu? Tanya Dewi Arum sambil menatap langsung ke dalam manik mata Gandarua Wiyasa yang masih duduk bersimpu di hadapannya. Bukan, bukan begitu Dewi. Tapi saya masih kalah sakti dari tuanku Ki Jalu. Sangga Gandarua Wiyasa sambil mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Dewi Arum tertawa terkekeh dan seketika tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ular berwarna hijau, lalu perlahan merayap mendekati sosok Gandarua Wiyasa sambil berdesis, lidahnya yang bercabang dua tampak keluar dari mulutnya. Aku ada perhitungan sedikit dengan laki-laki culas yang kau sebut junjungan itu, Gandarua, kata Dewi Arum masih dengan wujud penampakan sosok ular. Untuk beberapa saat Dewi Arum dengan mata berwarna hijau khas ularnya menatap lurus ke arah depan seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Ya, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya 30 tahun yang lalu. Dewi Arum sebenarnya adalah salah satu guru yang memberikan kesaktian ilmu pelicin tubuh pada Ki Jalu. Dulu, sekitar 30 tahun yang lalu, Ki Jalu muda berguru padanya dan begitu patuh akan semua perintahnya. Bagi Ki Jalu muda, yang penting adalah ia bisa menguasai berbagai ilmu kesaktian dari Dewi Arum. Tak peduli sesulit apapun caranya, akan dilakukan oleh Ki Jalu muda. Hal itulah yang membuat Dewi Arum begitu menyayangi dan menganak emaskan Ki Jalu muda dibandingkan dua muridnya yang lain, yaitu Ki Seno dan Ki Atmo, yang memang sudah lebih dulu berguru kepada Dewi Arum. Akan tetapi Ki Jalu muda tidak peduli, meski tahu ia dibenci oleh dua orang rekan seperguruannya itu. Bagi Ki Jalu muda, yang penting dia tetap dianak emaskan oleh Dewi Arum. Bahkan apapun yang diminta oleh Dewi Arum tak pernah dibantah oleh Ki Jalu muda. Yang penting bisa membuat sang guru senang dan mau menurunkan seluruh ilmu kesaktiannya padanya. Ya, karena Ki Jalu muda kala itu sangat berambisi untuk menjadi orang yang paling sakti di tanah Pasundan. Bahkan ketika Dewi Arum diam-diam terpikat pada ketampanan dan tubuh gagah perkasa Ki Jalu muda, Ki Jalu muda justru menyambut baik ajakan Dewi Arum untuk bercumbu layaknya pasangan suami istri yang baru menikmati bulan madu. Sampai akhirnya Dewi Arum yang merasa ketagihan untuk bercinta dengan Ki Jalu muda meminta imbalan bercinta sebagai syarat untuk diturunkannya seluruh ilmu kesaktian miliknya. Di saat Ki Atmo dan Ki Seno harus melakukan berbagai ritual yang menguras energi maupun fisik seperti puasa muti, puasa pati geni, melakukan tirakat dan lain-lain untuk mendapatkan ilmu dari Dewi Arum, Ki Jalu muda tidak perlu melakukan semua itu. Dia cukup hanya harus memuaskan nafsu syahwat sang guru di atas ranjang. Bahkan kini Dewi Arum yang memang benar-benar sudah jatuh hati pada Ki Jalu muda menganggap sang murid itu adalah kekasihnya. Ki Jalu muda pun berjanji akan menikahi Dewi Arum hingga membuat hati sang Dewi makin berbunga-bunga. Dewi Arum pun sudah kehilangan akal sehatnya. Sampai suatu kali Ki Atmo dan Ki Seno tanpa sengaja memergoki guru dan murid itu sedang memadu kasih di padepokan tempat mereka berguru. Ki Atmo dan Ki Seno menganggap apa yang guru mereka lakukan dengan muridnya itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan memberi contoh yang tidak baik. Akhirnya lebih memilih untuk mengundurkan diri sebagai murid Dewi Arum. Tapi sebelumnya mereka pun sempat mengingatkan kepada sang Dewi agar berhati-hati.
Kami berdua pamit, Guru. Mungkin kami berdua hanya cukup sampai di sini berguru. Kami tidak iri pada Jalu yang Anda anak emaskan. Justru kami khawatir jika ia memiliki maksud terselubung pada Anda, kata Ki Atmo. Betul, sebaiknya Anda berhati-hati. Jangan terlalu percaya sebelum Anda menyesal, Guru, tambah Ki Seno. Akan tetapi Dewi Arum yang sudah dibutakan oleh rasa cintanya yang begitu besar pada Ki Jalu Muda malah mendelik dan berbalik menatap marah ke arah Ki Seno dan juga Ki Atmo. Apa maksud ucapan kalian? Kalian pikir aku adalah orang bodoh hingga kalian berdua harus susah payah mengingatkanku tentang Ki Jalu? Bentak Dewi Arum seraya melotot ke arah dua muridnya itu, Ki Atmo dan Ki Seno. Langsung gelagapan mendapati bentakan dari Dewi Arum. Keduanya pun hanya bisa menundukkan wajah. Maafkan kami, Guru. Kami tidak bermaksud untuk, kata Ki Atmo mencoba menjelaskan. Akan tetapi, ucapannya pun segera dipotong oleh Ki Jalu yang pada saat itu merasa berada di atas angin karena pasti akan dibela oleh guru sekaligus kekasihnya itu. Bilang saja kalian berdua iri sama Aing karena tidak bisa menjadi murid kesayangan guru kita. Bukan begitu, kata Ki Jalu Muda seraya berdiri berkacak pinggang dengan memasang wajah angkuh dan meremehkan kedua rekan seperguruannya itu. Tentu saja ucapan Ki Jalu Muda ini menyinggung perasaan Ki Atmo maupun Ki Seno. Hei Jalu, jangan kau pikir aku takut sama kamu. Dasar murid mesum, saut Ki Atmo dengan nada menantang. Baru punya ilmu sebesar upil tapi sombongnya terlalu tinggi, sambung Ki Seno yang ikut kesal dan geram karena Ki Jalu Muda sudah merendahkan mereka berdua. Jangan banyak omong kalian. Ayo, sini maju dua-duanya, biar Aing habisi sekalian kalian berdua, kata Ki Jalu Muda seraya melompat dan kini berdiri tak jauh dari Ki Atmo dan Ki Seno sehingga kini mereka berdiri berhadap-hadapan. Dalam hatinya, Dewi Arum memuji sikap ksatria dari Ki Jalu Muda yang menurutnya jarang sekali dimiliki oleh laki-laki manapun yang pernah ia temui. Jalu ini rupanya bukan hanya gagah perkasa dalam memuaskan aku di atas ranjang, tapi rupanya dia juga punya jiwa ksatria. Aku semakin tak bisa hidup tanpamu kekasihku, gumam Dewi Arum dalam hatinya seraya memandang penuh rasa cinta pada Ki Jalu Muda yang kini bersiap untuk bertarung dengan Ki Atmo dan Ki Seno itu. Dewi Arum juga tidak khawatir kalau sang murid merangkap kekasihnya itu akan kalah dalam pertarungan melawan Ki Seno dan juga Ki Atmo. Soalnya Dewi Arum sudah menurunkan seluruh ilmu yang dimilikinya pada Ki Jalu Muda. Dewi Arum hanya duduk manis menjadi penonton atas pertarungan yang seharusnya tidak perlu terjadi itu. Baiklah kalau itu maumu Jalu, biar aku saja yang maju duluan, kata Ki Seno yang dengan penuh amarah langsung melancarkan serangan membabi buta ke arah Ki Jalu Muda. Tapi Ki Jalu Muda hanya menanggapinya dengan senyum yang meremehkan. Itu karena Ki Jalu Muda tahu betul jurus yang digunakan oleh Ki Seno adalah jurus yang juga pernah diajarkan oleh Ki Jalu. Jurus recehan seperti ini malah maneh pakai buat nyerang Aing. Seno, ucap Ki Jalu Muda yang benar-benar meremehkan kemampuan ilmu kanuragan dari Ki Seno. Lalu hanya dalam sekali hentakan Ki Jalu Muda kembali melompat ke atas. Kali ini ia melompat melewati punggung Ki Seno dan Ki Atmo sekaligus. Kemudian dalam gerakan yang sangat cepat Ki Jalu menendang punggung Ki Seno dan juga Ki Atmo dengan kedua kakinya. Kedua lawannya yang tak menyadari kecepatan gerakan dari Ki Jalu Muda itu langsung jatuh terjerembab dengan posisi tertelungkup. Belum sempat mereka berdua bersiap-siap untuk berdiri tegak, dengan kecepatan angin Ki Jalu Muda kembali sudah menghantamkan kedua kakinya secara bergantian ke kepala Ki Seno dan Ki Atmo. Lalu terdengar suara tulang leher yang berderak patah, krek krek, tanpa ada suara teriakan kesakitan. Apalagi sempat melakukan perlawanan, Ki Atmo dan Ki Seno akhirnya harus tewas mengenaskan dengan kondisi leher patah. Kemudian tanpa merasa bersalah, Ki Jalu pun hanya tersenyum mengejek ke arah jasad Ki Atmo dan Ki Seno. Lalu tahu-tahu ia sudah berdiri dengan jumawa di samping Dewi Arum seraya mengecup keningnya. Dewi Arum hanya tersenyum bahagia. Kau hebat sekali, bisa membunuh mereka berdua hanya dalam sekejap mata memakai ajian ular mematahkan leher yang belum lama ini aku ajarkan, puji Dewi Arum seraya balas memeluk Ki Jalu Muda dengan manja. Ki Jalu Muda hanya tersenyum penuh arti. Tenang saja,
Habis ini, giliran dirimulah yang aku habisi, Guru Mesum, gumam Ki Jalu Muda dalam hatinya. Dewi Arum yang memiliki kemampuan bisa membaca pikiran dan isi hati orang lain langsung tersentak kaget. Kemudian Dewi Arum sontak melepaskan pelukannya dari Ki Jalu Muda. Apa maksud ucapanmu barusan, Jalu? Tanya Dewi Arum dengan tatapan tajam ke arah Ki Jalu Muda. Warna bola matanya kini berubah menjadi kehijauan, tanda ia sedang merasa terancam. Ki Jalu Muda yang baru tahu kalau ternyata Dewi Arum memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang kebanyakan itu langsung gelagapan. Dia tak tahu harus menjawab apa. Ki Jalu Muda hanya terdiam. Kenapa kau diam? Jawab! Apa benar? Apa benar yang pernah dikatakan oleh Seno dan Atmo kalau kau memiliki maksud terselubung dengan mendekati aku? Jawab! Suara Dewi Arum kini berubah menjadi bentakan yang membuat Ki Jalu Muda sempat terenyah kaget. Akan tetapi bukan Ki Jalu namanya. Kalau tidak memiliki sifat culas sekaligus licik, Ki Jalu Muda mencoba mendekati sang Dewi untuk menenangkannya. Kamu jangan salah paham. Ki Jalu Muda berusaha tetap bersikap tenang meskipun aslinya hatinya merasa mulai ketar-ketir takut jika Dewi Arum tak mempercayai lagi ucapannya. Namun dugaan Ki Jalu Muda meleset. Dewi Arum yang merupakan titisan ular yang memiliki daya penciuman yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia, makin jelas bisa mengendus maksud jahat dari Ki Jalu Muda. Dewi Arum langsung bersikap waspada dan hendak merubah dirinya menjadi wujud ular, tapi terlambat. Ki Jalu Muda yang sudah diberitahu tentang kelemahan Dewi Arum dari Dewi Arum sendiri tiba-tiba langsung memukul kening sang guru dengan memakai cincin batu akik berwarna hijau yang dipakainya. Tetapi Dewi Arum juga bukanlah sosok sembarangan. Dia adalah seorang yang punya ilmu kanuragan yang terbilang cukup tinggi. Dengan lincah Dewi Arum meliukkan badannya ke samping seperti gerakan ular yang sedang menghindari serangan musuh. Lalu hanya dalam sekejap mata dirinya pun berubah menjadi sosok ular berwarna hijau, kemudian mendesis-desis ke arah Ki Jalu Muda yang sudah mulai waspada. Ki Jalu Muda yang tak bisa membaca gerakan lawannya tiba-tiba saja berteriak histeris saat bagian ekor ular hijau perwujudan sosok Dewi Arum itu berhasil membeli tubuhnya. Berani-beraninya kau ingin menghabisiku. Justru kaulah yang akan kubunuh lebih dulu, Jalu, kata Dewi Arum dengan geram. Sosok ular Dewi Arum makin mendekatkan wajahnya ke arah Ki Jalu Muda yang kini berubah pucat karena ia tahu apa yang akan dilakukan Dewi Arum selanjutnya. Tolong jangan bunuh aku, Dewi. Ampun, rengek Ki Jalu Muda, tapi Dewi Arum sudah kehilangan kesabaran. Tanpa ampun, sosok ular Dewi Arum berkali-kali mematuk wajah Ki Jalu Muda. Tubuh kurus laki-laki yang pada awalnya sangat dicintai Dewi Arum itu pun tak bisa melakukan perlawanan berarti karena bagian ekor sosok ular Dewi Arum begitu kuat membeli tubuhnya hingga membuat Ki Jalu Muda megap-megap kesulitan untuk bernafas. Itu adalah imbalan untuk orang yang menyalahgunakan kepercayaan dariku, kata Dewi Arum yang perlahan melepaskan lilitan tubuh ularnya dari tubuh Ki Jalu Muda. Lalu dia pun kembali berubah menjadi sosok manusia biasa, seorang gadis cantik berusia 20 tahunan. Awalnya Dewi Arum menyangka jika Ki Jalu Muda sudah tewas, akan tetapi perkiraannya meleset. Tubuh Ki Jalu Muda yang sempat ambruk ke tanah dengan kondisi tubuh dan wajah membiru akibat terkena gigitan sosok ular Dewi Arum, tahu-tahu bangun dan berteriak ke arah Dewi Arum. Aing belum mati. Gigitan dan lilitan ular manapun tidak akan ada yang bisa membunuh Aing. Apa kau lupa? Pernah memberikan penawar bisa ular pada Aing. Ledek Ki Jalu Muda sambil tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan Dewi Arum. Dewi Arum tersentak kaget. Ia lalu membalikan tubuhnya. Ya, di depannya Ki Jalu Muda kini dalam kondisi normal seperti biasa. Semua luka akibat lilitan dan gigitannya tadi sudah lenyap. Saat itulah Dewi Arum menyadari kebodohannya selama ini yang sudah memberitahukan semua rahasia ilmu yang ia miliki kepada Ki Jalu Muda. Dewi Arum hanya berdiri tercenung
Sampai akhirnya tangan Ki Jalu muda secepat kilat tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol berisikan wewangian dari dalam saku baju pangsi ala Sunda berwarna hitam yang dikenakannya. Kau tahu, kau tahu ini apa? Ini adalah wewangian yang disuling dari kayu gaharu yang akan bisa melumpuhkan tubuh setengah manusia dan setengah binatang seperti dirimu, ucap Ki Jalu muda seraya menunjukkan botol kecil yang tadi diambilnya. Dewi Arum yang tadinya hendak maju dan mematuk tubuh Ki Jalu muda refleks mundur beberapa langkah untuk menghindar. Kenapa? Kau takut? Kembali Ki Jalu muda meledek Dewi Arum. Kemudian Ki Jalu muda malah makin berjalan pelan mendekati sosok perwujudan ular Dewi Arum sambil terus mengacung-acungkan botol kecil yang dipegang tangan kanannya. Sampai akhirnya dengan sigap Dewi Arum di luar dugaan mengibaskan bagian ekornya dengan cepat ke arah perut Ki Jalu muda. Konon sabetan bagian ekor sosok ular Dewi Arum tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Ketajaman sabetannya ibarat pisau yang baru saja diasah, bahkan saking tajamnya bisa membuat kayu terpotong menjadi dua bagian. Ki Jalu muda tersentak kaget karena perutnya terasa sakit seolah seperti terkena sabetan pisau hingga perutnya mengalami luka sobek. Darah perlahan mengucur dari luka di perutnya. Refleks pegangan tangan kanan Ki Jalu muda pada botol kecil itu pun terlepas, lalu botol kecil itu pun pecah ke tanah hingga menebarkan bau wangi kayu gaharu. Sosok ular Dewi Arum langsung melesat terbang ke atas dengan lincah menjauhi percikan minyak yang sempat muncrat dari dalam botol tersebut. Akan tetapi bagian atas sosok ular Dewi Arum sempat terkena cipratan minyak gaharu tersebut. Meskipun hanya terkena sedikit cipratan, namun efeknya sangat luar biasa hingga membuat bagian tubuhnya melepuh seperti luka borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tanpa membuang waktu lagi, sosok ular Dewi Arum pun kembali mengubah perwujudannya menjadi manusia biasa. Dan Ki Jalu muda bisa melihat dengan jelas kalau lengan sang guru sekaligus kekasihnya itu seperti melepuh. Sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya yang sedikit terkoyak, Ki Jalu muda dengan licik buru-buru hendak mengambil sisa tetesan minyak gaharu dengan maksud hendak ia percikan ke wajah Dewi Arum. Tapi sosok Dewi Arum sudah menghilang. Hanya terdengar suara ancamannya yang terdengar lantang bergema di telinga Ki Jalu muda. Kau jangan merasa jumawa dulu. Suatu saat nanti aku akan membalaskan rasa sakit hatiku atas pengkhianatanmu ini. Camkan itu, kata suara yang mirip dengan suara Dewi Arum. Kemudian suara itu pun menghilang berganti dengan desiran angin kencang yang menerpa wajah Ki Jalu muda. Ki Jalu muda sontak memaki-maki Dewi Arum yang sudah membuat perutnya terluka, lalu sambil berjalan tertati-tati memegangi perutnya, Ki Jalu muda pun berlalu dari tempat itu. Kembali ke masa 30 tahun kemudian, usai Dewi Arum menceritakan kisah masa lalunya dengan Ki Jalu muda, tampak wajah Gandarwa Wiyasa langsung berubah. Dia sudah lama tahu kalau Ki Jalu, junjungannya itu sering bersikap licik saat bertarung dengan musuh-musuhnya. Tapi Gandarwa Wiyasa tak menyangka kalau Ki Jalu juga memiliki sifat pengkhianat. Bahkan pada gurunya sendiri yang sudah memberikan seluruh ilmu kanuragan padanya saja, Ki Jalu tak sungkan berkhianat, apalagi pada dirinya yang hanya merupakan anak buahnya. Sekarang kau paham kan? Kenapa aku mengajakmu menyatukan kekuatan kita berdua untuk bisa melawan si Jalu pengkhianat keparat itu, kata Dewi Arum dengan nada suara tinggi menggambarkan rasa marah yang sudah terlalu lama dipendamnya. Saya paham Dewi, paham, saut Gandarwa Wiyasa singkat. Bagus, respon Dewi Arum seraya tersenyum sumringah. Kemudian ia memberikan isyarat dengan tangan kirinya agar Gandarwa Wiyasa mengikuti langkahnya. Sementara itu, Miftah dan Bu Jamilah baru saja sampai di depan rumah Pak Gopar ketika Miftah menyampaikan maksudnya untuk menitipkan sementara Bu Jamilah di sana. Pak Gopar sendiri sebenarnya tidak merasa keberatan, apalagi ia merasa jika itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai pengganti kades sementara. Namun Bu Titin, istri dari Pak Gopar, menolak maksud baik suaminya itu. Ibu mah bukannya tidak mau bantu Bu Jamilah, Pak. Tapi Bapak kan tahu sendiri, Ki Jalu itu kayak gimana sifatnya.
Ibu mah tidak mau. Keselamatan kita sekeluarga terutama anak-anak kita yang jadi taruhannya, Pak, kata Bu Titin dengan nada bicara sepelan mungkin. Ketika dia diajak berbicara lebih dulu oleh Pak Gopar di dalam kamar, sedangkan Miftah sendiri bersama Bu Jamila masih menunggu di ruang tamu. Pak Gopar tercenung. Apa yang disampaikan oleh Bu Titin tidaklah salah, justru itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Pak Gopar juga tidak bisa membayangkan kalau tragedi tragis kematian Egi bisa saja menimpa ia sekeluarga, terutama bila sampai menimpa anak-anak yang masih kecil. Namun, di sisi lain, Pak Gopar juga bingung. Kasihan Bu Jamilah kalau sampai harus disuruh kembali ke rumah Ki Jalu. Tapi Pak Gopar juga merasa tak enak kalau harus menyampaikan hal itu kepada Miftah. Miftah yang sebagai anak muda indigo bisa membaca isi hati orang lain termasuk isi hati kedua suami istri itu, tak mau juga kalau sampai apa yang ditakutkan Pak Gopar serta Bu Titin terjadi. Cukuplah Egi yang menjadi korban pertama dan terakhir. Ya sudah Pak, Bu, biar Bu Jamila untuk sementara ini tinggal sama saya aja. Tapi kalau boleh saya minta bantuan Pak Gopar untuk ngomong ke keluarga mendiang Pak Jaya. Kan saya sama rekan-rekan mahasiswa KKN tinggalnya di rumah kedua beliau, kata Miftah. Sebenarnya Pak Gopar dan Bu Titin sama-sama kaget hingga saling pandang dengan tatapan bingung ketika mereka berdua keluar dari kamar. Tiba-tiba saja Miftah langsung berbicara seperti itu. Mereka tak menyangka kalau Miftah bisa membaca isi hati mereka berdua, juga bisa mengetahui tentang apa yang mereka tadi barusan bicarakan. Padahal jarak kamar dengan ruang tamu itu cukup jauh, terpisahkan dengan 3 kamar. Baik Yang Miftah, biar saya telepon istri mendiang Pak Jaya sekarang juga, saut Pak Gopar seraya meraih ponselnya yang ada di atas meja. Kemudian Pak Gopar menekan nomor ponsel Bu Atika. Singkat cerita, beliau pun menyampaikan maksudnya. Tapi ternyata Bu Atika yang masih berduka atas kematian Pak Jaya suaminya menolak mentah-mentah permintaan dari Pak Gopar yang ingin Bu Jamila tinggal sementara dengan para mahasiswa KKN lainnya. Bukannya saya nggak mau Pak Gopar, saya tidak sanggup. Kalau nanti jadi sering ketemu sama Bu Jamilah, saya jadi makin sakit hati. Bagaimanapun suaminya lah yang sudah membuat suami saya tewas, sahut Bu Atika lewat ponselnya. Miftah menghela nafas. Rasa kasihan dan rasa tanggung jawab pada Bu Jamilah membuatnya tak takut mengambil resiko apapun. Akhirnya Miftah pun berinisiatif untuk mengontrak sebuah rumah kecil untuk kemudian ia tempati bersama Bu Jamila. Tentu saja itu atas izin Pak Gopar dan warga. Miftah berkilah agar keselamatan Bu Jamila itu menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Ya, sejak Bu Jamila terbebas dari pelet bunga kantil, satu persatu ingatan masa lalunya mulai bisa ia dapatkan kembali. Bahkan Bu Jamila rupanya masih ingat peristiwa 10 tahun yang lalu saat ia diusir oleh Abah Jaja gara-gara tetap tidak mau menuruti nasihat sang ayah yang tidak sudi jika anaknya lebih memiliki Jalu. Waktu itu saya masih dipengaruhi pelet dari Ki Jalu, Jang Miftah. Saya mah juga bingung. Padahal saya boro-boro suka sama kakek-kakek tua itu, apalagi bersikeras minta dinikahin sama dia. Tapi sejak saya mimpi dimasuki banyak kembang kantil, semuanya berubah drastis. Rasanya malah selalu ingat sama Ki Jalu, kata Bu Jamila, mulai menceritakan tentang apa yang sudah terjadi padanya 10 tahun yang lalu. Miftah mendengarkan dengan seksama. Lalu apa ibu benar-benar nggak ingat sama kedua orang tua ibu? Tanya Miftah yang memang masih penasaran dengan nasib kedua orang tua Bu Jamila. Meskipun sebenarnya dia sudah tahu kalau keduanya sudah tewas di tangan sosok Gandarua Wiyasa. Mereka mereka tewas di tangan sosok monyet besar yang tiba-tiba datang. Lalu saya lihat monyet besar itu mencekik leher bapak saya, kemudian membantingnya ke tanah. Tangis Bu Jamila pun langsung pecah, air matanya jatuh tak terbendung. Miftah ikut sedih melihatnya. Ia bisa merasakan rasa sakit yang diderita oleh Bu Jamila, apalagi dia juga sempat bisa melihat kejadiannya seperti sebuah film yang diputar ulang kembali dengan runutan detail setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sabar ya Bu, ucap Miftah pelan. Yang membuat saya benci sama suami saya,
Dia juga sudah memberikan 10 janin yang ada di dalam perut saya kepada Raja Jin junjungan dia. Ya Allah, kasihan sekali bayi-bayi itu, Jang Miftah. Bahkan saya yang mengandung mereka tak pernah tahu seperti apa wajah mereka. Kali ini Bu Jamila menangis sambil berteriak histeris untuk menggambarkan luka batin yang ia pendam selama ini sebagai seorang ibu yang harus kehilangan semua bayi yang dikandungnya. Melihat Bu Jamila menangis sambil meraung-raung seperti itu, hati Miftah makin ternyuh. Ia jadi semakin kuat tekadnya untuk bisa membantu Bu Jamila apapun resikonya. Dia juga ingin menebus rasa bersalahnya pada Egi. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi korban jatuh dari pertarungannya dengan Ki Jalu. Meskipun ada sedikit rasa khawatir muncul dari dalam dirinya. Takut jika ada warga yang beranggapan negatif padanya karena bagaimanapun dia dan Bu Jamila bukanlah muhrim. Sampai akhirnya Tuhan seperti memberikan jalan keluar atas niat baik Miftah. Tiba-tiba saja Selin, kakak sepupunya yang tinggal di kota Bandung dan ahli merias, memberikan kabar kalau ia mendapatkan tawaran untuk merias seorang pengantin di daerah Pamengpek minggu depan. Selin yang tahu jika Miftah sedang melaksanakan KKN di daerah itu, katanya ingin main ke tempat Miftah sekaligus ingin melihat keindahan pantai Pamengpek. Tentu saja keinginan Selin ini tak ditolak Miftah. Dia justru senang nantinya Bu Jamilah akan jadi memiliki teman di rumah dan ada yang ikut menjaga ketika Miftah sedang ada kegiatan KKN. Eh, tapi aku nggak sendirian loh ya. Aku bakal bawa temen juga biar suasananya nanti makin rame, kata Selin di telepon. Miftah yang penasaran tentu saja langsung bertanya, sama siapa emangnya Sel? Sama Bang Yoga ya pacar kamu, tebak Miftah. Enak aja. Emangnya aku cewek apaan? Pergi berduaan sama pacar pakai acara nginep. Bisa dirujak aku sama mama. Ya pasti aku ajak temen cewek lah, kata Selin. Ya tapi siapa temen cewek yang kamu maksud, Selin? Ulang Miftah sedikit dongkol. Tapi Selin yang memang paling suka mengganggu sepupunya yang pendiam dan sedikit introvert itu malah semakin menjadi-jadi membuat Miftah penasaran. Ya, Miftah aslinya memanglah seorang pendiam dan cenderung tertutup. Jadi Miftah hanya bisa mengobrol banyak hanya dengan orang-orang tertentu saja. Meskipun Selin juga berkarakter pendiam, tapi ia pintar mancing-mancing hingga membuat Miftah jadi tak sungkan mengobrol banyak dengannya. Sama-sama terlahir sebagai anak tunggal, membuat keduanya sangat dekat. Bahkan Miftah sudah menganggap Selin itu adalah kakaknya sendiri. Ada deh, ntar juga kamu tahu. Tenang aja, kamu juga kenal kok sama orangnya. Yaudah, kirim aja lokasinya. Insya Allah besok pagi aku ke sana. Assalamualaikum. Pungkas Selin yang tanpa menunggu jawaban dari Miftah langsung menutup sambungan telepon. Halo, hei, Selin, aku belum beres nanya malah udah ditutup. Dasar rese ah, sungut Miftah. Kadang Miftah juga bingung. Sebagai seorang indigo, ia bisa menyelami isi hati orang lain, bahkan bisa membaca pikiran orang tersebut meskipun orang itu tak menyampaikan padanya. Akan tetapi, ketika Miftah berhadapan dengan sesama indigo, ia malah tak bisa menembus isi hati apalagi membaca pikirannya. Itulah yang tadi terjadi pada Miftah ketika mencoba mencari tahu siapa teman yang besok hendak dibawa oleh Selin. Tapi usahanya gagal karena ia gagal menembusnya. Karena Selin juga adalah seorang indigo, Selin juga sama tak bisa menembus isi hati dan membaca pikiran Miftah. Meskipun Selin dan Miftah sama-sama terlahir sebagai indigo, tapi karakteristiknya berbeda. Bedanya, kalau Selin sang sepupu lebih kuat ke arah firasat, kemampuan memanipulasi pikiran dan juga jago dalam urusan penyembuhan, Selin tak bisa bertarung dengan menggunakan ilmu kanuragan seperti Miftah. Tapi dia bisa membuat lawan jatuh terjungkal hanya dengan mengangkat tangan seolah-olah sedang mendorong orang itu. Miftah juga pernah melihat langsung kedahsyatan kemampuan Selin dalam memanipulasi pikiran. Dulu, ada dua orang perampok yang ingin merampok salon tempat Selin bekerja. Saat si perampok pertama mencoba menyandera salah satu pelanggan salon dengan menghunuskan pisau tepat di leher si pelanggan, Selin menatap perampok itu lekat-lekat. Namun yang terjadi berikutnya adalah di luar kendalinya. Tangan si perampok tersebut tiba-tiba malah menghunuskan pisau tersebut ke punggung rekannya yang sedang menggasak isi laci kasir. Miftah yang melihat langsung kejadian itu pun jadi bergidik ngeri. Ia takut jika Selin akan melakukan hal yang aneh-aneh atau mengerjainya. Saat itu Selin hanya tertawa kecil.
Gila aja, mana mungkin aku jahatin sepupuku yang ganteng mirip Lee Min Ho ini. Kalau aku sampai kerjain kamu, bisa-bisa aku digetok sama Nyai Kemuning. Ucap Selin seraya tertawa sambil melirik sosok Nyai Cempaka Kemuning sang penjaga yang waktu itu ikut berdiri di sampingnya. Nyai Cempaka Kemuning yang berpakaian ala ratu zaman dulu lengkap dengan mahkota bertatakan emas berlian yang berkilauan itu hanya tersenyum simpul. Tenang saja Den Miftah. Kalau sampai Den Selin berani usil atau macam-macam sama Den Miftah, biar saya suruh Raden Jayaraga jewer telinga Selin. Saut Nyai Kemuning dengan senyum dikulum. Dan kali ini justru Selin lah yang ekspresinya cemberut hingga giliran Miftah dan Nyai Kemuning yang menertawakan mimik lucu wajah Selin yang memang imut-imut dan sama-sama berwajah oriental seperti Miftah. Kembali ke Miftah yang kini sudah berada di dalam kamarnya. Miftah dari tadi celingukan mencoba mencari keberadaan Raden Jayaraga. Kemana ya Raden Jayaraga? Tumben seharian ini gak nongol-nongol, ucap Miftah yang menghampiri Bu Jamila yang menangis sampai ia tertidur. Kedua matanya terlihat bengkak dan memerah akibat terlalu lama menangis. Miftah mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh Bu Jamila. Tidur yang nyenyak ya Bu. Saya janji, insya Allah akan membantu ibu semampu saya. Saya juga janji tidak akan membiarkan Ki Jalu mengganggu hidup ibu lagi. Batin Miftah kembali menatap dengan penuh rasa kasihan kepada perempuan yang hidupnya penuh penderitaan itu. Sementara itu, Ki Jalu baru saja hendak keluar dari rumahnya saat tiba-tiba ia mendengar sebuah suara berat di telinganya. Maaf Tuanku, barusan ada yang tiba-tiba menyerang dan hendak melumpuhkan para penjaga di bagian depan. Disusul kemunculan sesosok makhluk manusia berkepala babi memberi hormat pada Ki Jalu. Ki Jalu mendelik kaget. Apa? Siapa yang sudah berani menyerang rumah Aing? Kurang ajar sekali, sengaja mencari mati, bentak Ki Jalu. Ampun Tuanku, saya tidak tahu. Tapi sepertinya dia sosok yang berilmu cukup tinggi karena berhasil menumbangkan 3 prajurit saya yang berjaga di depan. Ucap makhluk manusia berkepala babi tersebut seraya menunjuk ketiga anak buahnya yang kini tergeletak tak berdaya. Mereka semua sudah tak bernyawa dengan leher membiru seperti bekas gigitan, juga beremuk seperti habis dililit sebuah benda yang menghancurkan tulang-tulang mereka. Kurang ajar. Aing tahu ini perbuatan siapa. Jangan takut. Nanti juga dia akan datang sendiri mengantar nyawanya ke sini. Berani merusak pagaran rumah dan menyerang anak buah Aing, sama saja bunuh diri. Tandas Ki Jalu seraya menatap ke arah depan dengan tangan berkacak pinggang di mana ia bisa melihat ada 2 sosok yang mulai mendekat ke arahnya. Selesai, wow, luar biasa dan masih berlanjut nih, pastinya masih berlanjut ya kisah antara perseteruan Ki Jalu dengan Miftah nih, dan makin ngeselin aja ya sosok Ki Jalu. Jadi selain licik, selain jahat, ternyata Ki Jalu juga punya potensi untuk menjadi pengkhianat ya, punya luar biasa deh. Pokoknya lengkap semuanya ada sama Ki Jalu yang jelek-jelek ya. Dan kapan nih Miftah nih, Bu Neneng, kapan nih Miftah bisa bener-bener ngabisin Ki Jalu nih? Bener-bener ngeselin nih. Dan alhamdulillah di kisah barusan akhirnya Bu Jamila sudah tersadar, sudah bisa ingat lagi. Jadi Bu Jamila ini adalah istri dari Ki Jalu yang mana selama 10 tahun terakhir dia oleh pelet ya, pelet kembang kantil, dan alhamdulillah sudah sadar. Dan di sini ternyata sosok Dewi Arum yang mana sudah menyelamatkan Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Genderuwo penguasa hutan Sancang yang hampir saja dihabisi oleh Miftah, ternyata diselamatkan oleh seseorang, dan orang itu adalah ternyata sosok wanita cantik yang mana ternyata adalah guru daripada Ki Jalu. Siluman ular ya, jadi setengah manusia setengah ular. Di sini dialah guru pertama dari Ki Jalu yang akhirnya dikhianati oleh Ki Jalu sendiri dan ingin menuntaskan dendamnya dengan lewat bantuan Gandarwa Wiyasa. Makin penasaran ya buat teman-teman dengan kisah barusan untuk kelanjutannya bagaimana. Untuk Bu Neneng jangan lama-lama ya, untuk kisah kelanjutannya teman-teman udah nggak sabar, termasuk saya juga. Oh iya, dan juga di endingnya tuh muncul nih Selin nih. Selin akan bawa teman untuk berkunjung menengok Miftah yang sedang KKN, dan bawa teman-temannya siapa nih masih misteri nih. Dan kita nggak sabar nunggu untuk episode selanjutnya. Silakan teman-teman diambil saja yang baik-baik dari kisah barusan, yang dibuang saja yang buruk-buruk ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani malam minggu teman-teman semua. Dan juga
silakan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk klik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat channel Ilo Ekstrim ini kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00. Buat teman-teman yang nggak ada notifikasinya, padahal nyalain lonceng, langsung aja gas jam 7 malam, langsung stay tune on Ilo Ekstrim channel. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, rekaman suara senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.